Yang pertama tantangannya. Tantangan pertama kita ada perubahan pada ini pola baca ya generasi muda kita ini. Terbiasa dengan namanya scrolling ya. Scroll itu per 3 detik pertama itu menentukan ya. Bagi mereka gitu. Artinya mereka itu adalah mengambil informasi di 3 detik awal. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast Daily Talks Politik. Daily Talks Politik, our dose of politics. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa karena kemarin tepatnya 14 September tahun 2025 kita memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ini menarik, yang kita undang hari ini ya tidak kaleng-kaleng ya seperti itu. Tapi sebelum kita bincang-bincang dengan tamu kita yang sudah hadir di layar kaca kita, saya ingin membacakan sebuah pantun. Tolong cakepnya kawan-kawan ya. Pergi ke pasar membeli rambutan. Cakep. Tukang rambutannya sangat penyabar. Cakep. Hari ini kita akan bahas terkait Hari Kunjung Perpustakaan. Siapa lagi yang kita undang kalau bukan Bapak Suhaidar? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wah, luar biasa ya. Pak Haidar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa Pak. Tetap semangat Pak ya. Alhamdulillah, semangat terus lah. Pak Suhaidar ini selain menjadi Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan Universitas Bangka Belitung, beliau juga merupakan seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Pak Haidar, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Kita santai aja. Oke, siap. Sambil ngopi boleh, sambil minum boleh. Oke, siap. Terima kasih. Viewers kita ini bermacam Pak, jadi bisa mahasiswa, bisa umum, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait Hari Kunjung Perpustakaan. Oke, Pak Haidar, sedikit menurut Bapak terkait Hari Kunjung Perpustakaan ini, kira-kira menurut Kepala UPA UPA Perpustakaan Universitas Bangka Belitung, bagaimana menurut Bapak Hari Kunjung Perpustakaan ini secara umum? Oke, makasih atas kesempatan sekali lagi dimanapun berada gitu, makasih. Ini mungkin perdana buat kami ya. Kami mungkin aslinya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kebetulan diperbantukan oleh Pak Rektor untuk tugas tambahan di UPA Perpustakaan ya sejak bulan November. Baru Pak ya? Baru ya. Alhamdulillah di bulan November, dan kami saat itu ingat agak tertantang juga. Mungkin kami salah satu yang calon untuk menjabat yang tidak menjawab langsung ketika ditanyakan oleh Pak Rektor. Kenapa Pak? Ya karena saya harus pikir dulu saya pikir Istiqoroh dulu. Saya tanya sama istri saya dan sebagainya. Setelah itu saya baru ngambil keputusan. Ketika di deadline sampai jam 4 saya masih jawab bismillah, Pak Rektor jawab segera gitu loh. Tapi akhirnya saya jawab juga setelah itu gitu. Alhamdulillah. Karena hari itu udah terakhir ya, hari deadline, hari Jumat. Karena Sabtunya saya harus melengkapi persyaratan ke rumah sakit jiwa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya coba lengkapi, tapi setelah itu saya ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kenapa Pak? Iya, ini kan bisa amanah. Jadi amanah, bisa jadi musibah, juga jadi amanah. Kalau kita salah itu jadi musibah buat kita. Karena alhamdulillah saya udah pernah jadi dekan Fakultas Ekonomi pertama. Oh, pertama? Iya, saya pernah jadi dekan tambah tahun 2006 sampai 2011 ya. Setelah itu dilanjut oleh Stafet itu Bu Reniati, setelah dilanjut oleh Bu Depi. Tapi ketika Bu Reniati jabat, saya masih ditarik kembali ya. Saya ditarik sebagai wakil dekan waktu itu. Luar biasa. Sampai sebelum saya ke wakil dekan, alhamdulillah saya pernah jadi kepala biro yang dipegang oleh Pak Eri sekarang, dan juga saya pernah jadi lembaga jaminan mutu. Lah sekaput intinya. Alhamdulillah. Tapi akhirnya, jadi perpustakaan ini menantang sekali dong. Ya bagi saya agak menantang. Tadi saya berpikir perpustakaan seperti itu, ternyata di luar ekspektasi saya. Kenapa Pak? Karena perpustakaan itu ternyata luar biasa. Kita hanya bukan sekedar baca buku, nyimpan buku, pinjam buku yang tradisional banget. Ternyata lebih daripada itu ya. Itu yang luar biasa. Karena saya tahu di situ ada, saya boleh katakan, untuk kumpul, diskusi, dan bisa kita akui sebagai laboratorium ide gitu loh. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas beda ya. Memang saya akui ya, di Hari Kunjungan Pustaka kemarin itu secara nasional mungkin bersamaan ya. Hanya saja ini mengingat kita kembali kepada fungsi pustaka sebenarnya. Fungsinya kita ingin ada perubahan zaman ya, mungkin ya. Maksudnya dari perubahan bentuk perpustakaan fisik kita ke digital ya. Tapi secara esensi perpustakaan itu tidak
tergantikan ya. Betul. Ya, secara esensi tetap tidak tergantikan. Ya, di mana kalau kita lihat tajuk kita hari ini, kenapa kita masih harus butuh ataupun kita perlu ke perpustakaan gitu ya. Nah, itu. Ya, Kenapa, itu Pak? mungkin. Yang pertama, Ya. banyak informasi di internet itu tidak selalu benar ya. Bahkan kecenderungan hoaknya juga tinggi, sementara perpustakaan menyediakan sumber yang kredibel gitu. Kredibel. Iya, bisa dipercaya, diakui dan seterusnya. Dan juga akses sumber kita terpercaya gitu ya. Ya paling tidak yang kami maksud di sini adalah kita data, ada empiris, ada literasi, ada referensi yang menurut kami itu udah dijamin istilah boleh katakan. Jadi peran pustaka itu udah tidak hanya melihat informasi yang tersaji di perpustakaan aja. Jadi ada hal-hal yang lain yang di luar ini kita ternyata ada agak beda ya. Ternyata itu ya. Terus bagi kami juga tempat untuk belajar secara kolaborasi gitu ya. Jadi kalau boleh kita katakan yang kalau dulu perpustakaan itu identiknya dengan tempat kita sepi, ya, benar. dan juga orang hanya belajar sendiri. Sekarang paradigmanya sudah mulai kita sebut tuh bergeser ya. Jadi bergeser sini maksud kami perpustakaan itu justru udah jadi ruang kolaborasi ya, sehingga mahasiswa bisa berkumpul bareng dan juga diskusi, belajar lah ya. Tugas kelompok, bahkan riset secara bersama atau bareng, maka kita sebut sekarang bahkan kita bisa menyebut brainstorming untuk ide-ide baru gitu. Luar biasa. Jadi kalau orang dari luar melihat ke perpus itu datang pinjam buku selesai Pak ya. Iya. Tapi ternyata tidak ya. Tidak. Ada library juga nggak? Ada. Kita di situ perpustakaan kita ada repository. Ada juga untuk pinjam buku secara online. Jadi nggak mesti datang ke sana. Nggak mesti. Kita bisa juga minta akses repository. Nanti kita dikasihkan ini. Jadi apa yang dilakukan kita gitu nih? Yang dilakukan kita hari ini kita sudah ambil contoh, kita sudah digitalisasi koleksi dan repository. Itu yang pertama. Berapa banyak koleksi Pak? Kalau boleh tahu? Kalau koleksi kita sekarang udah lumayan banyak, sudah belasan ribu koleksi kita. Untuk eksemplar juga sama. Untuk buku tertentu kalau ditambah dengan buku referensi yang jumlahnya nggak banyak, kita masuk ke buku referensi ya. Jumlahnya hanya 1-2 dan terbatas. Itu biasa kita masuk ke referensi. Dan perlu diingat di sana kita ada juga tidak sekedar hanya bicara buku, kita ada juga istilahnya barang-barang budaya gitu, yang budaya Melayu, kayak keramik. Tanpa yang lama-lama, mangkok-mangkok zaman kuno. Dipajang, ada di kita, dipajang gitu, ada di kita. Gitu. Itu kita anggap keunikan atau kearifan lokal kita, tetap kita pertahankan gitu. Termasuk juga mungkin tentang pertimahan, kalaupun bukunya. Kita masih mencoba dengan timah gimana caranya museum timah miniaturnya itu ada di UBB gitu, kita kepinginnya di perpustakaan UBB, sehingga orang luar ingin belajar tentang pertimahan tidak perlu ke museum timah yang terbatas. Kalau di kita kan nggak ada batasnya gitu loh. Itu di samping itu kita ada juga namanya sekarang pojok statistik. Nah ini menarik, kemarin saya lihat ada dari BPS ya, datang Pak, gimana tuh Pak? Itu ada, kita alhamdulillah termasuk pojok statistik kita se-Indonesia. Se-Indonesia kita sekarang sedang dikunjungi hanya 10. Kita termasuk yang dikunjungi. Se-Indonesia. Dikunjungi oleh BPS Pusat. BPS Pusat dalam rangka untuk visitasasi dan sambil monitoring dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa naik, bukan masuk. Kita sudah masuk intinya ke 10 besar. Bisa naik sampai ke 3 besar atau setelah itu. Nah, saya mungkin pengen tanya sedikit lebih detail. Kenapa BPS itu membuka pojok statistik di perpus gitu? Iya, dia buka di perpus itu, kampus itu dianggap sebagai kita punya wadahnya gitu loh. Karena ladanya literasi itu wadahnya paling tidak itu adanya di perpustakaan gitu Pak. Iya, itu di perpustakaan sebagai wadahnya, tapi untuk agen-agennya atau agen perpustakaannya itu ada dari Fakultas Sains ya, Teknik, terutama ada kemarin matematika. Sekarang sudah mulai masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sudah masuk juga ke PPK ya, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan gitu, udah masuk juga gitu, terutama di biologi ya. Jadi memang banyak atau mungkin ada tool, alat, ataupun ada kesulitan ketika kita ingin mengambil data di statistik dan sebagainya. Kita bagi jembatannya Pak, kita bisa. Kita sampai bisa sama orang BPS-nya, kita ada namanya bisa WA atau kita bisa jamaah. Kita bisa udah di atas kerjasama kita sekarang Pak. Udah di atasnya itu. Lebih dekat kita. Jadi udah istilahnya antara BPJS dengan BPS maksud saya dengan dengan perpukan itu udah satu hati kayaknya Pak. Ya, makanya kita salah satunya di kemarin hasil kegiatan
terutama program kerja sudah kita jalankan, maka kita layak masuk ke 10 besar untuk sementara ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita naik kelas lagi, mungkin masuk di... Ada lagi di atas ya Pak? Ada, nanti bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi 10 besar kita sudah masuk. Top 10 itu udah luar biasa top 10 sekali. kita sudah top 10 seluruh Indonesia. Jadi tidak seluruhnya. Saya nggak tahu mungkin apakah Unsri ada juga pojok statistiknya. Kita di seluruh Indonesia kita sudah masuk ke 10 besar sementara ini. Oke. Ya mudah-mudahan kita naik kelas gitu loh harapannya. Jadi belum ada 1 tahun pemirsa Daily Talks Politik ya. Belum ada 1 tahun beliau menjabat, tapi sudah ada capaian prestasi yang menurut kita ya itu sangat membanggakan sekali Pak ya. Ini menurut warga UBB ini luar biasa sekali Pak gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih Pak. Misalkan ya, seandainya ada mahasiswa dia pengen dia lagi nulis skripsi atau penelitian. Kemudian ada data-data yang sebenarnya data itu ada di BPS. Dia daripada jauh ke BPS misalkan, via perpustakaan artinya bisa ya? Kita bisa bantu di situ, namanya ada agen ya, ada agen-agennya, agen dari statistik itu ada. Mereka sudah dilatih oleh BPS, sudah dapat pelatihan dan sebagainya, jadi mereka bisa bantu. Di samping itu kalau memang nanti nggak bisa sampai di situ, itu via WA udah bisa langsung ke BPS langsung, karena di BPS juga ada yang penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya di sana, kita udah kerjasamanya baju besar kita kan dengan UBB tuh, dengan kita sudah PKS turunannya turunannya sudah, jadi sekarang kita sudah action ya, udah eksekusi ya, artinya nanti mungkin ada yang teman-teman mungkin terkendala, mungkin data kemiskinan, data pengangguran, bisa itu Pak ya? Bisa. Luar biasa. Jadi datanya bisa kita bantu, di samping itu termasuk bukan hanya sampai di situ Pak, alat yang akan digunakan untuk dan dibantu untuk membaca supaya data itu berbunyi gitu loh Pak, bermakna. Ada interpretasinya. Oh, ada penjelasannya. Ya, ada penjelasan. Mungkin kita mau minta bantu ini seperti apa, itu dibantu. Bisa Pak dibantu oleh BPS itu. Bisa dibantu, termasuk tool alatnya. Mungkin alat ujinya bisa pakai EViews nanti atau alat statistik apa gitu yang memungkinkan untuk penelitian ini, dan data itu istilahnya bisa berbicara. Kita kan tidak sekedar hanya data, diem, tidak ngomong, tapi data itu bisa berbicara dan bermakna gitu loh. Gitu. Baik, luar biasa ya. Luar biasa ya pemirsa Daily Talks Politik ya. Ini kalau kita berbicara terkait perpustakaan UBB ini luar biasa, karena tadi koleksinya juga belasan ribu Pak ya. Nah, semoga nanti terus bertambah. Tapi Pak, kita kembali ke topik. Nah, ini menarik. Pertanyaan mendasar yang mungkin kita juga sama-sama pengen tahu jawabannya mungkin ya pemirsa juga. Hari kunjung perpustakaan sejauh ini Pak, selama Bapak menjadi kepala UPA perpustakaan, kira-kira grafiknya naik atau turun pengunjung perpustakaan khususnya di UBB? Di UBB alhamdulillah ya, kunjungannya itu semakin hari alhamdulillah sudah naik gitu ya. Yang paling tertinggi memang yang pengunjung tuh paling tinggi itu berada sebenarnya di hukum, termasuk juga FISIP, termasuk juga ekonomi itu di Fakultas Ekonomi. Itu yang perlu saya sampaikan saya pernah sampai juga dengan Pak Rektor ya. Artinya kita perlu nambah koleksi. Di samping itu untuk beberapa jurusan yang kami sebutkan tadi, itu buku babonnya itu masalah tersedia Pak. Kayak FISIP itu ada buku babonnya, ada buku induknya. Begitu juga untuk ekonomi, mungkin uncaknya itu ada di sana gitu loh. Buku uncaknya itu ada di sana. Begitu juga untuk akuntansi. Nah, untuk yang tertentu mungkin udah mulai mengarah, ini kita minta ke kedokteran ya, karena masih kemampuan baru. Cuma mereka ini paket ya. Begitu juga untuk bisnis digital ya, masih baru di kita. Termasuk juga jurusan-jurusan baru yang lain ya. Sekalipun kata elektronik ataupun kita sebut dengan digital tadi, tapi tidak tergantikan Pak. Tetap kita harus, karena sumber yang bisa dijadikan referensi untuk membuat karya ilmiah, yaitu kita ada sepakat, itu yang pertama sumbernya dari buku. Untuk daftar pustaka, teori yang kita gunakan dan sebagainya. Sumbernya adalah buku, berarti buku adanya di perpustakaan. Berarti nggak salah kita anggap dulu orang nyebutnya jendela dunia atau apa sebangsanya itu, sehingga perpustakaan tetap menjadi tetap kita ini karena kita kunjungi dan sebagainya. Betul. Di samping itu ini juga Pak, untuk kita membaca yang tadi data-data yang sebagainya yang kami sebut literatur atau literasi ataupun buku tadi. Kenapa perlu? Selain itu jurnal. Kalau kita ada terkendala, kami akan membantu Pak. Kami ada membuka mungkin akses jurnal-jurnal lain yang bisa dibuka di perpustakaan, kita bantu. Perpustakaan berlangganan nggak Pak itu? Yang ini masih masalah Pak. Kita tidak belum berlangganan. Inilah yang kami minta sama Pak Rektor mungkin segera ya. Sekalipun karena di kampus-kampus lain juga, karena kemarin kami baru kunjungan ke
ada kerjasama KP2TN itu namanya Forum Komunikasi Perpustakaan seluruh Indonesia Pak. Kemarin berada kebetulan penyelenggaranya Unair di 2 tempat, Unair dan Universitas Negeri Malang. Ya itu sangat luar biasa. Mereka itu habis untuk dana khusus untuk dana berlangganan jurnal miliaran. Betul. Ya data miliaran karena di situ ada orang ITB, ada orang yang besar-besar ada UGM. Ada yang kampus-kampus besarnya mungkin kalau institut ya ITB, UTS dan sebagainya. Kalau kampus-kampus yang besar juga termasuk di situ ada UGM kemarin, ada juga dari UB sendiri, Wijaya, ada juga universitas dari namanya Unair sebagai tuan rumah, termasuk yang lain-lain gitu. Mereka memang habisnya cukup besar, Pak. Semoga miliar didengar oleh Pak Rektor. Oh iya, ini saya berharap ya. Pak nonton berdua nonton. Semoga Pak Rektor nonton. Mungkin ada nanti ke depan ada EBSCO, G-Store mungkin. Iya, itu yang saya kepinginnya itu Pak. Jadi artinya kalau adanya jurnal-jurnal bagus ya hanya diletakkan di perpustakaan atau tidak diletakkan di perpustakaan, menurut kami mubazir gitu loh. Karena perpustakaan itu aksesnya tidak terhingga. Kita kan full wifi, full AC, tempat ruang baca kita ada sekalipun agak minimalis, tapi pelayanan kita maksimal. Sekalipun minimalis kita berusaha maksimal. Kalau nggak bisa juga kita bantu buka akses Pak. Kita bantu gitu. Termasuk juga e-book kita bantu semua. Termasuk yang lain-lain gitu berkaitan dengan kepentingan buku, terutama untuk kalau anak-anak kita lagi sedang mencari kira-kira referensi yang pas untuk jurnal ini pakai apa gitu loh. Sehingga kita bantu gitu. Oke. Nah, menarik karena gini Pak, kita ini ada kampus Balonijuk, ada kampus Eritam. Nah, di Eritam itu kampus Eritam itu ada ini enggak Pak? Ada perpustakaan enggak? Ada. Di sana kita ada satu karyawan kita karena sana yang belum bisa dipindahkan yaitu D3 keperawatan ya. Di sana tapi ada perpustakaan juga di sana. Walaupun tidak sebesar di sini, ada di sana. Dan koleksinya khusus yang khusus untuk mereka yang berhubungan dengan kesehatan, terutama yang D3 keperawatannya. Itu ada Pak. Sekalipun bagian bukunya memang ada di kita, tapi di sana tetap disediakan sesuai dengan yang komitmen kita awalnya karena kita masih terpisah. Sekalipun di sana kita ada dan di sana ada satu karyawan kita yang ditempatkan di sana. Khusus. Ngomong-ngomong berapa jumlah pustakawan? Pustakawan kita yang ada sekarang ini yang ceweknya ada 4. Semuanya pustakawan, terus cowok kita ada 2 Pak. 6 jadi total. Pustakawan. Dan ini saya jujur ya, sekalipun saya kepala perpustakaannya Pak ya. Pak Yudi ya, mohon maaf. Mungkin kalau disuruh nyusun buku, saya masih gagal kayaknya. Jadi memang harus orang pustakawan gitu. Dia letaknya nyari buku di halaman cepet ini berapa. Cepat, bukan hanya cepat lagi, hanya ngelihat juga dia bisa langsung ke arah rak-rak yang dituju. Kalau kita masih muter-muter. Maka saya bilang dengan mahasiswa ketika narik buku udah dibaca nggak usah dikembalikan lagi. Taruh aja situ aja. Dan itu juga menjadi ini kita nanti buku apa yang sudah dibaca, buku apa dan itu merupakan nanti namanya kayak koleksi yang sudah digunakan atau sudah terpakai gitu loh. Seperti itu. Kita tiap hari kayak gitu. Kayak istilahnya semacam melihat hari ini yang dibaca buku ini kebanyakan. Sebagainya. Jadi semacam buku nanti 1 bulan buku ini yang paling top dibaca. Ada Pak. Kita bahkan ada data, tapi yang belum saya rilis nanti. Kita ada data mungkin kunjungan baik per fakultas, kunjungan per prodi dan juga mahasiswa teraktif. Ada Pak. Tiap bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Ada pengumuman. Kalau enggak per 6 bulan kita buatkan gitu. Kalau tahun lalu per 3 bulan sebelumnya itu anak hukum, yaitu yang kunjungan yang paling sering dan itu terbukti Pak. Memang sering kunjungan bilang. Dia bukan hanya datang bukan duta perpustakaan. Bukan duta malah. Bukan duta. Ada duta perpustakaan juga ya? Ada. Ini kita lagi lomba duta perpustakaan, nanti bedah buku dan lomba-lomba juga. Lomba mencari buku, lomba baca puisi. Sebentar, lomba mencari buku. Ya. Misalkan carilah buku ini di rak cari buku. Enggak sebut rak ya, silakan dicari. Nanti mereka melalui kita kan ada sistem opaknya Pak, ada operasionalnya ya. Tinggal mereka cari nanti buku ini berada di mana, ada kodenya. Ya, silakan nanti. Rak ini nomor berapa, ini itu ada. Kalau kodenya S berarti statistik mungkin depannya. Kalau kodenya A mungkin akuntansi, kodenya apa gitu. Udah ada semua. Itu udah mereka nanti lomba cari buku, siapa yang tercepat. Nah, itu kan termasuk juga ada baca puisi. Di samping itu ada juga kita lomba duta dan sebagainya. Itu dalam rangka ini juga Pak. Dalam rangka hari kunjungan juga itu kita selingi dengan kegiatan-kegiatan. Bisa jadi itu juga bisa menjadi daya tarik Pak ya. Bisa menjadi daya tarik mahasiswa untuk siapa tahu saya ke perpus juga nih ada rewardnya salah satunya itu. Tapi itu bukan dijadikan yang paling utama gitu ya. Bukan jadi utama Pak. Sebenarnya kita itu dalam rangka ini aja memeriahkan dalam rangka itu dan kebetulan juga
itu udah kita dianggarkan atau udah kita buat program kerja memang dalam rangka untuk itu. Di samping juga kita bedah buku, itu bedah buku kita bersamaan dengan statistik, jadi BPS lagi. Jadi BPS yang ikut membiayai juga gitu loh untuk kegiatan kita. Oke, menarik ini para pemirsa Daily Talks Politik ya. Tapi saya ingin tahu lagi nih kayaknya. Ini kalau UPA Perpustakaan UBB ini selain bekerja sama dengan BPS, itu ada lagi nggak bekerja sama dengan yang lain, misalkan dengan instansi mana atau apa? Ada kita kerjasama juga dengan SMA dan SMP, bahkan dalam bentuk apa tuh, Pak? Dengan desa. Itu dalam rangka kita dalam pembinaan perpustakaan desa, kayak dengan Desa Blunijuk kita kerjasama. Iya, kerjasama kita dengan di sini. Ada perpustakaan desa. Ada perpustakaan desa, kita kerjasama mulai dari mereka cara penyusunan buku dan juga bukunya tadi berubah dari manual pinjamannya kita berubah ke sistem. Gitu. Termasuk juga dengan SMA Negeri 1 Merawang, termasuk SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, SMP 1, SMP 2 yang kerjasama. Di samping itu kita juga kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di luar, Pak. Kalau contoh misalkan, kan kerjasama dengan sekolah-sekolah, Pak ya? Ya. Boleh nggak mereka pinjam buku di Perpus UBB? Kalau pinjamnya tidak boleh, kalau bacanya boleh. Buka akses boleh. Ini menarik. Kalau misalkan ada warga luar, pengen mampir ke UBB Perpus, kemudian mau baca doang di situ. Bisa. Dia belum punya anggota segala macam. Nggak ada masalah, Pak. Bisa. Gitu ya. Kata orang luar mau baca nggak ada masalah, bisa. Asal jangan bawa pulang. Asal jangan dibawa pulang. Apalagi di ruang baca, hanya saja saya pesan nanti memang ruang baca kita ke depan itu mungkin kita akan jadikan ruang baca yang kita akan coba open access ya. Memang saya belajar di luar kemarin open access ya. Contohnya di Universitas Negeri Malang itu open access sampai disertasi dan tesis, Pak. Iya, karena kebanyakan kalau kita mau cari dia harus ada password, ada berlangganan lah, atau minta akses ke itu. Tapi untuk yang hard ya mereka. Kalau untuk shop mereka sama dengan kita karena seluruh Indonesia berlakunya kayak hampir mirip ya. Yang repositorinya mirip, Pak. Hampir sama. Makanya kita untuk bebas perpus itu biasanya kita minta beberapa syarat. Sebenarnya kita tidak merubah konten, tidak merubah isi, tidak merubah apa-apa. Cuma standarnya sama dengan kampus-kampus lain yang ada. Contoh, kalau tadinya hurufnya kapital, judulnya kapital. Kita hanya ngecek daftar isi. Antara daftar isi bab 1 itu benar nggak di halaman 10. Hanya itu aja, Pak. Betul. Dan juga tanda tangannya sudah lengkap atau belum. Tanda tangan dosennya, terutama tanda tangannya harus tanda tangan asli ya. Sekalipun sudah dirubah ke bentuk PDF gitu ya, atau di Netro kan dan sebagainya. Kan ininya kita bukan lama ya, bukan lama ada nyebut bebas perpus lama, nggak lama. Hari ini masuk, insya Allah besok udah keluar atau sorenya udah jadi kalau tidak. Tapi Bapak perlu ingat ya, pegawai saya itu sekarang yang bisa mengerjakan tuh yang ada di perpustakaan universitas sekarang tuh hanya ada 4 kita dari 5 yang ada sekarang ini. 1 dengan kondisi kurang sehat ya, 1 kurang sehat. Jadi yang bisa ngerja itu posisinya ada 4. Bisa dibayangkan, prodi kita juga yang ada, yang sudah wisuda sekitar 20 prodi. 20 prodi itu rata-rata kalau lulus 1000 berarti keluar bebas pustakaannya 1000 juga. Bisa dibayangkan 1000 ya. Belum lagi bebas pustaka yang mereka yang minta cuti. Kenapa harus dibebas pustaka? Atau mereka yang akan pindah kampus ke tempat lain gitu ya. Itu harus bebas perpus, selama ini tidak. Gitu. Selama ini tidak karena dianggap tidak pinjam. Padahal buku itu sekali lagi asetnya UBB, bukan aset saya. Aset UBB itu. Berapa tahun lalu kita pernah kecolongan itu, Pak. Pernah kecolongan ya perkara itu. Jadi yang mereka yang cuti atau mereka yang pindah kampus nggak bebas perpus padahal masih ada tanggungan pinjam buku. Sementara bukunya masih dipegang. Ya itu kan nggak terekam, nggak terekod kan. Betul. Nggak terekod. Kalau kita terekod, Pak. Termasuk mereka bebas perpus. Ternyata dia pernah menghilangkan buku ya berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Itu kerekod sama masih kita, kerekod. Pak. Masih. Karena kalau sistem. Karena sistem, karena dia belum mengganti. Dan kemarin tuh ada kejadian, dia harus ganti dulu bukunya, baru kita keluarkan bebas perpus. Nah ini ya, jadi memang tidak bisa bohong nih ya para mahasiswa ya. Jadi kalau mau lulus lewat perpustakaan untuk ambil bebas pustaka seperti itu. Dan itu pasti memang di-trace betul-betul ya oleh pustakawan apakah masih ada pinjaman yang belum dikembalikan seperti itu, Pak ya. Pinjam belum dikembalikan. Nah ini luar biasa. Nah ini nggak terasa sobat Daily Talks Politik. Sudah hampir 30 menit bincang-bincang kita, Pak Haidar. Penutup. Pesan kesan Bapak
di akhir nih untuk para pengunjung perpus di Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2025 ini khususnya untuk mahasiswa UBB dan dosen-dosen UBB, Civitas Akademika lah. Oke. Silakan Pak, pesan kesannya apa? Pesannya. Kalau saya yang pertama ya. Pertama itu mungkin masih berapa? 5 menit ya. Oke, Ya. mudah-mudahan cukup ya. Yang pertama tantangannya. Tantangan pertama kita ada perubahan pada ini pola baca ya generasi muda kita ini. Terbiasa dengan namanya scrolling ya. Ya scroll itu Ya. per 3 detik pertama itu menentukan ya. Ya. Bagi mereka gitu. Artinya mereka itu adalah mengambil informasi di 3 detik awal. Itu yang pertama. Yang kedua, persaingan dengan internet dan AI, Pak. Nah, itu ini luar biasa ya. Ya, betul. Yang akan seakan-akan menyediakan semua informasi. Jadi mas ke perpus mereka. Maka itu tantangan bagi kami perpus, Pak. Ya. Tantangan. Itu berikutnya yang ketiga ada stigma lama ya, bahwa perpustakaan itu sebagai tempat yang membosankan ya. Itu hanya untuk pinjam buku, hanya pinjam buku. Padahal hal lainnya banyak. Ya, bahkan saya ada cita-cita yang belum tercapai. Saya kepingin di sana ada jual makanan kecil seperti ada di UGM, Pak. Oh, jadi Ya. orang sambil makan, sambil nyemil. makan kayak di UB orang sambil makan sambil ngemil, sambil Mantap makan itu. mie dan sebagainya. Yang keempat, Pak, ini tantangan kita adalah ada aksesibilitas agar perpustakaan benar-benar ramah dan terbuka untuk semua kalangan. Ya. Nah, ini dia kita coba gini, Pak ya. Oke, solusinya sekarang. Ya. Solusi yang pertama, perpustakaan UBB menghadirkan namanya inovasi digital ya. Perpustakaan digital, repository kita ada online, e-jurnal, e-book sampai pojok statistik. Oke. Oke, yang berikutnya kita mengadakan program literasi kreatif ya, seperti tadi ya kita katakan lomba, Ya. seminar, bedah buku, workshop, loka karya, dan juga kita bikin in-house training gitu ya. Oh, ada Silakan mau dipakai ruangan kita. Oke. Terus yang berikutnya kita coba melakukan branding ulang ya, branding ulang terhadap apa ini? Pinjam buku dan sebagainya. Sekarang udah menjadi ruang kreatif gitu ya, ruang kreatif. Untuk ruang diskusi, ruang kolaborasi melalui konten-konten media sosial lah. Kita sudah sepakat kan ya. Ada TikTok, ada Instagram, mantap, ada ya. Facebook dan sebagainya. Yeah. Nah, ini mungkin closing kami ya, closing statement kami. Jadi kenapa kita masih perlu kepustakaan? Nah, itu. Ya. Kalau menurut hemat kami yang pertama karena di sini adalah sumbernya pengetahuan. Sumber pengetahuan. Yang terpercaya ya. Kredibel. Ruangnya berkolaborasi, pusatnya literasi Ya. dan juga inovasi, bahkan kita ada persalinan budaya dan samping itu boleh kita katakan akan muncul ketika diskusi itu adalah sebagai laboratorium ide gitu loh. Ya. Ide-ide baru gitu. Muncul Ya. ide-ide baru Iya. di perpus. Iya, di perpus. Jadi sekarang kami menghimbau, saya selaku kepala UPA perpustakaan ya menghimbau untuk teman-teman semua khususnya mengajak mahasiswa-mahasiswa UBB Ya. ya, terutama yang baik yang baru maupun maba maupun yang sudah Tingkat akhir ya. selesai, jangan ragu lah untuk memanfaatkan perpustakaan ya. Datanglah, gunakan fasilitasnya, ikuti kegiatannya, jadikan perpustakaan sebagai tumbuh kembang kita bersama. Luar biasa. Itu kalimat penutup yang Oke. sangat keren sekali ya dari Oke. Pak Suhaidar, Kepala UPA Perpustakaan Universitas Bangka Belitung. Baik, terima kasih Pak Suhaidar. Sama-sama. Sudah Luar biasa, ya. menyempatkan hadir, Oke. memberikan literasi dan informasi ya khususnya kepada para pendengar Daily Talks Politik. Oke. Sekali lagi kami sangat berterima kasih. Sama-sama. Di tengah kesibukan Bapak masih sempat datang ke podcast Daily Talks Politik. Oke. Dan ini sebuah kehormatan bagi kami. Oke. Baik pemirsa Daily Talks Politik, saya Yudi Septiawan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di session selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.